Nama saya Vivian, kelas 12 AK, jadi saya akan mempresentasikan komputerisasi akuntansi dan Siskudes. Jadi sistem komputerisasi akuntansi ini merupakan sistem akuntansi yang prosesnya dilakukan menggunakan komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi, untuk mengolah transaksi akuntansi, dan juga untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan maupun instansi seperti pemerintah desa. Sistem komputerasi akuntansi ini mempunyai manfaat yang besar dibandingkan dengan sistem akuntansi yang dilakukan secara manual. Jadi yang pertama ada sistem komputerisasi akuntansi menyediakan informasi akuntansi akurat dan tepat waktu. Yang kedua, sistem komputerisasi akuntansi dapat mencegah adanya kesalahan atau kekeliruan. Yang ketiga, sistem komputerisasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Yang keempat, sistem komputerisasi akuntansi dapat meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang kelima ada sistem komputerisasi akuntansi, dia menambah efisiensi kerja di pemerintah. Yang kelima, sistem komputerisasi akuntansi dapat meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa yang dihasilkan. Kelebihan dari menggunakan sistem komputerisasi akuntansi ini yang pertama ada akurasi, otomatisasi, akses data, keandalan, memiliki skala perhitungan, kecepatan, keamanan, hemat biaya, dan visual. Nah, jadi ada komponen komputerisasi akuntansi. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, yang contohnya ada hard disk, prosesor, memori, VGA. Nah, yang kedua ada perangkat lunak atau software. Ini misalnya aplikasi-aplikasi yang di dalam komputer. Nah, yang ketiga ada brandware. Yang brandware ini dia si pengguna. Ada juga macam-macam programnya. Yang pertama Jahil Accounting, Omega Accounting, Microsoft Office Excel, Chrishand Cash Bank, Mayop Accounting, GNU Cash, Money Manager X, Uncle Bill, Accurate V4 Standard. Yang terakhir SGI, SAC, PAC, ERP. Siskudes ini dikembangkan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Aplikasi Siskudes ini diterapkan pada tahun 2015. Pada April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang pertama ada pengelolaan keuangan desa dalam kerangka tata pemerintahan yang baik. Nah, keuangan desa ini adalah barang publik atau public goods dan uang yang sangat dibutuhkan untuk membiayai banyak kebutuhan dan kegiatan. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik. Yang pertama, rancangan APBDes berbasis program, rancangan APBDes berdasarkan pada partisipasi unsur-unsur masyarakat dari bawah. Keuangan yang dikelola secara akuntabilitas, transparansi, responsivitas terhadap prioritas kebutuhan masyarakat. Yang terakhir ada memelihara dan mengembangkan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, atau pelayanan dan pemberdayaan. Yang kedua ada tahap penyusunan APBDes. Nah, yang pertama ada perencanaan program desa. Yang pertama partisipasi masyarakat. Yang kedua program mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang ketiga aspirasi, kebutuhan, potensi, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat prioritas kebutuhan dalam perencanaan program. Yang kelima, operasional mencakup pemerintahan, pelayanan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Yang keenam, hasil-hasil yang akan dicapai. Yang ketujuh, mencapai hasil-hasil dan rencana program. Yang terakhir, merancang jadwal kegiatan program dalam 1 tahun. Yang kedua dari tahap itu ada penganggaran, ada pelaksanaan program, yang terakhir pengawasan dan evaluasi. Yang ketiga ada akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas. Nah, akuntabilitas ini pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh warga desa.
Yang kedua, transparansi. Itu pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka karena uang yang dikelola adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, ada responsivitas, daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan. Ada 3 prinsip daya tanggap aparat desa. Yang pertama, prioritas kebutuhan yang mendesak. Yang kedua, perencanaan partisipatif. Yang ketiga, keseimbangan dan pemerataan. Yang keempat, ada keuangan desa dan pembangunan. Jadi ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengelolaan keuangan bukan hanya menjadi kewenangan pemerintah desa, tetapi juga menjadi hak milik. Yang kedua, dalam sektor pemerintahan, keuangan desa tidak hanya dialokasikan untuk gaji pamong atau konsumsi, tetapi bagaimana alokasi itu juga bisa mendorong peningkatan kemampuan SDM pamong desa. Yang terakhir, bidang-bidang kemasyarakatan juga perlu dijadikan bagian dari program desa dan perlu memperoleh dukungan dana yang cukup. APBDes yang baik perlu memperhatikan 3 prinsip. Yang pertama, memfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif, termasuk kegiatan investasi di desa. Yang kedua, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.